Hai teman-teman, kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita, yaitu cerita Malam Tahun Baru. Langsung saja kita ke ceritanya. Malam Tahun Baru. Hari terakhir tahun 2020, 31 Desember, Bea terbangun dari tidur siangnya. Matahari mulai tenggelam. Dia menghela napas membayangkan Ririn dan Yeti sahabat karibnya. Sekarang ini pastilah Ririn sedang bersenang-senang di Bali bersama keluarganya. Mereka akan menghabiskan malam pergantian tahun di Bali. Dan Yeti mungkin saat ini sedang berjalan-jalan di Malioboro, Jogja, dan asyik berbelanja batik. Dan Bea sendiri, ia akan pergi ke gereja nanti malam jam 22.00 bersama Papa dan Mama. Sungguh membosankan. Bea sudah bertanya kepada Mama alasan mereka tidak pergi keluar kota dan bermalam tahun baru di sana seperti yang dilakukan Ririn dan Yeti. Jawaban Mama adalah, bukankah yang terbaik mengakhiri tahun dan mengawali tahun bersama Tuhan? Pukul 21.30, Bea berangkat ke gereja bersama Papa dan Mama. Dengan hati enggan, ia masih membayangkan enaknya Yeti dan Ririn melewatkan waktu mereka pada malam itu. Bea mengikuti ibadah dengan setengah hati. Bea merasa lega sekali ketika ibadah akhirnya selesai. Di akhir ibadah, panitia membagikan brosur yang berisi catatan ayat Alkitab untuk 1 tahun. Dan di situ tertulis, awali tahun baru 2021 dengan membaca Alkitab. Baca Alkitab, pikir Bea dalam hati. Kemudian seolah-olah ia mendengar kembali kata-kata Pak Pendeta dari mimbar tadi. Jika kita membaca Alkitab setiap hari sesuai petunjuk tersebut, maka dalam 1 tahun kita akan selesai membaca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Sekali lagi di telinganya terngiang kalimat-kalimat Pak Pendeta. Membaca Alkitab adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan? Sedikit sekali, bukan? Lebih sering kita ingin menyenangkan diri kita sendiri. Menyenangkan hati Tuhan. Bea tertegun. Biasanya kata-kata itu tidak terlalu berarti baginya. Tapi kini tiba-tiba menjadi begitu mengusik perhatiannya. Dia ingat betapa ributnya dia meminta Mama dan Papa bertahun baru di luar kota, supaya dirinya sendiri menjadi senang. Tapi kalau diingat-ingat rasanya dia jarang sekali menyenangkan hati Tuhan. Lebih sering minta Tuhan supaya menyenangkan hatinya. Minta naik kelas, minta tas baru, minta ini, minta itu. Banyak sekali permintaannya. Dan itu semua untuk menyenangkan dirinya sendiri. Hati Bea berdebar-debar. Menyenangkan hati Tuhan. Ya, itulah yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Orang percaya harus kembali kepada rencana Allah yang semula. Semua rencana Allah tertulis di Alkitab. Status sebagai anak Allah bukan bertujuan untuk mendapatkan kesenangan sendiri. Kalimat Pak Pendeta tadi sungguh-sungguh telah menegurnya. Bea merasa bersalah. Teringat lagi Pak Pendeta berkata, yang diminta Tuhan adalah supaya anak-anaknya tekun membaca firman-Nya. Apakah kita bersedia menyenangkan hati Tuhan? Bea tertunduk. Air matanya mulai menetes. Sambil memegang brosur bacaan Alkitab, Bea berdoa dalam hati. Tuhan, aku mau menyenangkan hatimu. Aku akan berusaha keras untuk tekun membaca firman-Mu setiap hari. Tamat. Dari cerita tersebut kita mendapatkan sebuah pesan, yaitu kita harus menyenangkan hati Tuhan dengan cara membaca firman-Nya setiap hari dan tidak menyenangkan hati kita diri sendiri.
Marilah kita mengambil sebuah ayat Alkitab dari Yakobus 1 ayat 17 yang mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Marilah kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas tahun-tahun yang telah kami lalui. Bila hari ini kami dapat memasuki tahun yang baru, kami menyadari bahwa ini semua hanya karena anugerah-Mu semata. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Bapa, berikanlah kepada kami hati yang senantiasa mengasihi-Mu dan ajarilah kami untuk senantiasa hidup takut akan Engkau. Karuniakanlah hikmat-Mu kepada kami dan bimbinglah kami agar kami dapat bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Pakai dan jadikanlah kami alat bagi kemuliaan-Mu, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan melalui kehidupan dan pekerjaan pelayanan kami. Bapa, kami menyadari bahwa tanpa topangan tangan anugerah-Mu, kami pasti jatuh tergeletak. Karena itu, kami memohon, peganglah tangan kami senantiasa dan jangan biarkan kami menyimpang dari jalan kebenaran-Mu. Bila suatu kali kami jatuh karena kebodohan kami sendiri, tolonglah kami agar kami dapat segera bangkit kembali. Bapa, kami tidak tahu apa yang akan terjadi di waktu-waktu mendatang. Namun, kami percaya bahwa segalanya berada di dalam kuasa kedaulatan-Mu yang maha bijaksana. Bila di waktu-waktu mendatang kami menjadi lupa dan khawatir, tolonglah ingatkan kami kembali dan tambahkanlah iman kami. Ajarilah kami untuk senantiasa bersandar pada hikmat dan kehendak-Mu di setiap langkah hidup kami. Hanya di dalam nama-Mu saja, ya Allah, kami mengalami sukacita sejati. Kiranya kemuliaan-Mu semakin nyata dalam seluruh keberadaan kami, baik dalam kehidupan kami maupun dalam kematian kami. Di dalam nama Kristus Yesus yang telah mencurahkan darah-Nya sebagai jalan pendamaian bagi kami panjatkan doa kami. Amin. Saya, Joshua Reinhardt, ingin mengucapkan selamat tahun baru 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.